Itu cara yang dilakukan untuk menurunkan semangat kita untuk mengawal suara. Kemudian yang disiapkan oleh ketika upload data, itu data tidak masuk ke kita, tetapi tidak ke kecurangan. Apa yang terjadi? Ketika ada kecurangan itu terlihat. Ada 02 yang angkanya hanya 78, tiba-tiba berubah menjadi 778. Padahal ini KPU ini memang brengsek. Mereka membuat yang namanya PKPU nomor 11 tahun 2 maksimum. Setiap TPS itu maksimum 300 orang. Kalaupun lebih, itu yang namanya daftar pemilih tambahan yang tidak berada, KTP-nya tidak sesuai dengan server rekap itu tidak ada di Indonesia. Berarti jauh-jauh hari orang-orang KPU mampus, lembaga negara mampus, seperti penyelenggara pemilu seperti KPU yang sudah dibentuk bahkan dibiayai dengan puluhan triliun, bahkan suap atas dasar kita. Maka melalui gerakan ini, Bapak Ibu semua serukan kepada rakyat Indonesia yang ingin menyelamatkan demokrasi. Ayo bergerak dari daerah-daerah. Jakarta adalah titik awal untuk kita harus selamatkan negeri ini. Saya harus mengapresiasi Bapak Ibu yang hari ini datang meninggalkan anak, meninggalkan suami, hanya datang bukan untuk milih Bapak Ibu, tetapi untuk masa depan Bapak Ibu, masa depan anak-anak Bapak Ibu merasakan betapa mahalnya pendidikan di negeri ini. Maka kalau ada yang bilang bahwa pendidikan selesai, siapapun presidennya, kita tetap terimakan sendiri. Tangan kiri, simbol perlawanan kita mengepal ke atas. Ya, Bapak Ibu yang masih berada di pinggir jalan, masih ada di trotoar, turun Jokowi sekarang juga. Turun Jokowi sekarang juga. Turun Jokowi sekarang juga. Turun dari mana Bapak Ibu? Turun sebagai presiden. Kenapa? Karena telah cawe-cawe di dalam proses politik ini Bapak Ibu sekalian. Gratis. Apa yang terjadi dengan makan gratis, Bu? Pajak akan naik, Bu. BBM akan naik. Apa dampak dari semua ini? Semua adalah yang akan terjadi memiskinkan orang-orang miskin yang sejahtera. Itulah konsep mereka. Bapak-bapak yang telah hadir di sini, saya sangat berterima kasih atas perjuangan kalian. Masih ada empati, masih ada simpati, masih ada hati nurani. Tetapi para pejabat kita melek hak kita, suara kita dibungkam. Masih semangat Bapak Ibu. Kalau begitu, mohon dengarkan arahan saya. Kita minta kepada Bapak Ibu untuk menghadap ke mana? Poster-posternya di oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa kita hadir di sini tidak lain dan tidak bukan satu kata, menyelamatkan demokrasi Indonesia. Ibu yang duduk silakan berdiri. Bapak Ibu yang masih berada di tempat, yang masih punya kepedulian terhadap demokrasi kita juga. Tolak pemilu curang, tolak pemilu curang sekarang juga. Tolak pemilu curang, tolak pemilu curang sekarang juga. Siap.
Kalau ada perhatian, jadi ada kata siap. Kor manipulasi, kor pencurian, kor berusak demokrasi Indonesia. Kami akan menuntut, sekali lagi, kami akan menuntut keadilan KPU segera dibareskan satu-satunya langkah demi demokrasi NKRI Haji Insinyur Jokowi yang berkembang dari Sabang sampai Merauke. Saya kembalikan kepada pembicara berikutnya. Sekalian masih semangat? Saya tanya sekali lagi, masih semangat? Tentu hari ini semangat kita satu, tujuan kita satu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada pihak kepolisian yang kemudian sudah mengawal aksi kita pada siang hari ini. Begitupun terima kasih kepada teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang dan kawan-kawan mahasiswa yang kemudian masih semangat untuk mengawal sistem demokrasi kita, kawan-kawan. Maka daripada itu, kedatangan kami di sini tak lain dan tak bukan ingin saya sampaikan kepada KPU, bukan lagi Komisi Pemilihan Umum, namun Komisi Pemilu Curang, kawan-kawan. Betul, teman-teman? Tentu hari ini kami sebagai representasi daripada seluruh masyarakat Indonesia yang kemudian hadir di sini untuk bagaimana menyampaikan persoalan yang kemudian baru saja terjadi, kawan-kawan. Hari ini pemilu merupakan pesta demokrasi yang kemudian dijalankan daripada seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai hak politik untuk kemudian memilih pemimpin yang kemudian hari ini betul-betul dari rakyat, kawan-kawan. Hari ini kita tahu bahwa 10 tahun belakangan masa pemerintahan Jokowi, Indonesia mengalami degradasi ekonomi, sosial, politik, dan kemudian pada saat pemilu 2024 ini Indonesia mengalami degradasi ekonomi yang cukup marah, kawan-kawan. Hari ini kami hadir di sini sebagai sistem kontrol untuk bagaimana mengontrol seluruh sistem kebijakan pemerintah. Hari ini berangkat daripada konsep ilmu negara, kita perlu tahu bahwa dalam ilmu negara dijelaskan ketika lahirnya satu negara maka harus ada satu wilayah. Ketika ada satu wilayah dibentuklah pemerintahan yang kemudian berasal daripada rakyat, yang mana dijelaskan dalam konstitusi kita adalah ketika negara hadir untuk kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi lagi-lagi hari ini negara kesatuan Republik Indonesia di bawah naungan Adinda Joko Widodo tidak mampu untuk bagaimana menjalankan amanat konstitusi, tidak mampu untuk bagaimana menjalankan sistem demokrasi. Itu bawa bendera kuning, tanda apa itu? Buat apa? Oh, jadi ada yang mati. Dan kalau yang mati itu kalau orang Islam mengucapnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 2 kali lagi ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah KPU. Sabut, ayo. Telah pulang ke rahmatullah KPU. Ibu-ibu dibayar kasih? Dibayar kasih? Ibu dibayar apa? Oh enggak ya, enggak dibayar ya? Jadi ibu-ibu dari mana aja nih? Ada yang dari Bogor? Bekasi? Depok? Sumatera? Masya Allah, dari Sabang sampai Merauke. Subhanallah. Ini tetap betul masa. Selamat ya. Untuk membasmi korupsi, untuk menghajar KPU. Hai KPU. Hai KPU.
Ya, kalau kau berani, lawan dia. Lawan dia. Kau siapkan peluru kalian. Tembuskan ke dada saya. Saya tidak akan cetak. Itu siap. Bapak siap. Siap. Jangan takut. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang benar. Ya. Kekuatan kita bukan senjata, kekuatan kita Allah. Oke. Ya. Kostum 17. Betul saudara-saudaraku. Yang kedua, kami meminta agar Bapak Wakil Presiden dan KPU Republik Indonesia segera adakan pemilihan ulang tanpa paslon 2 yang telah didiskualifikasi. Untuk itu kami mohon Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia sesegeranya mengambil alih kekuasaan di Republik Indonesia. Karena rakyat sudah tidak percaya kepada Presiden Jokowi yang sudah jelas-jelas cawe-cawe dan ternyata dia hanyalah kepala rumah tangga yang hanya mencari nafkah untuk anak istrinya, bukan memikirkan negara, bukan memikirkan bangsa ini. Dia bukan lagi pahlawan, tetapi hanya seorang pencari nafkah yang baik untuk anak istrinya. Bukan hanya waktu orang yang hanya mencari berarti untuk terus keluarga dan kroni-kroninya. Ada rakyat mencatat bahwa PT yang dikeluarkan atau budak-budak pilihan yang sudah menerima PT menggadaikan nuraninya itu benar-benar engkau akan mempertanggungjawabkan setiap kecurangan yang kau lakukan terhadap kami. Kami hanya berharap, wahai Ketua KPU, wahai seluruh manusia Indonesia, sadar bahwa kita kelak akan mati. Maka berjalanlah yang lurus, berjalanlah yang adil, jangan memihak. Kalau memang benar-benar pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil, demi Allah kami tidak akan berdiri di sini. Kalau pemilu itu berjalan dengan kejujuran yang dijunjung di atas kepala kalian, kalian tidak akan mendengar ocehan-ocehan dari Bapak polisi, tidak akan berdiri capek-capek untuk menjaga kami. Mereka juga lapar, mereka juga kepanasan. Oleh karena itu kami minta dari lubuk hati kami yang paling dalam, kalian bekerjalah yang jujur. Bekerjalah yang jujur. Kalau kalian tidak mampu, mundurlah secara terhormat. Jangan takut. Jangan takut. Sesungguhnya yang engkau takuti hanyalah makhluk, hanyalah manusia biasa. Lanjut. Sekali lagi, ya, kepada Ketua KPU, kepada Bawaslu, kepada seluruh elemen-elemen di pemerintah, jangan memihak kepada yang bayar Anda, jangan memihak mereka yang telah memberikan Anda jabatan, tapi berpihaklah kepada kebenaran. Takutlah akan kematian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apa yang disampaikan ini bisa merasuk ke dalam hati mereka. Insya Allah bisa merasuk ke hati mereka. Mereka pulang, mereka tidur, akhirnya mereka takut mati, akhirnya mereka mau berbuat jujur. Insya Allah. Kita doakan kepada semua yang hadir sini, semoga bahwa pemilu belum terjadi curang. Tetapi bagi saya, ketika seorang paman mengesahkan undang-undang untuk meloloskan ponakannya menjadi calon wakil presiden, di situ mulai terjadi kecurangan dilakukan oleh Istana Negara. Konflik ini sudah ditunggangi, dan itu dilakukan oleh semenjak 2014-2019. Bapak Ibu, rakyat Indonesia, semua harus tahu kenapa harus ada lembaga survei yang melakukan survei elektoral 7 bulan sebelum pencoblosan. Bahkan 1 hari pada saat pencoblosan
pencoblosan, 2 jam setelah pasca pencoblosan, lembaga-lembaga survei penipu, pembohong, ini memanipulasi ruang publik. Dengan apa? Menyampaikan 2000 sampel TPS.